Bedakan ini merupakan kegiatan memfasilitasi para UMKM di bidang redesign kemasan dan juga mengedukasi para desainer, khususnya kali ini kepada mahasiswa-mahasiswa DKV dan juga dosen DKV untuk terjun langsung ke masyarakat. Untuk kesan dari kami sendiri, program Bedakan sangat membantu sekali untuk UMKM karena dengan merebranding desain kemasan bisa meningkatkan penjualan dan kepercayaan pada para konsumen kami saat ini. Ini adalah sebuah program yang sangat baik dari Kemenparekraf, di mana ada 25 peserta yang kemudian lolos untuk kemudian dibuatkan sebuah branding. Acara Bedakan Borobudur ini sangat menarik ya, karena kita forum dengan sedikit peserta gitu, jadi kita bisa berdiskusi dan secara intens memberikan masukan-masukan. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa ikut serta dalam program Bedakan Kemenparekraf untuk sesi di kawasan Borobudur. Agenda ini sangat membantu dan sangat luar biasa untuk pemahaman kami tentang bagaimana mengembangkan sebuah produk agar bisa diterima pasar secara lebih baik. Harapan saya nanti kegiatan Bedakan ini lebih luas lagi dan bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, apalagi terutama khususnya di Borobudur ini yang saya lihat pesertanya oke-oke banget, mereka punya semangat yang tinggi dan juga produknya sudah bagus, hanya tinggal kemasannya lagi yang dibuat lebih baik lagi. Jadi semoga penjualan mereka nanti setelah mengikuti kegiatan Bedakan ini meningkat dan bisa menembus pasar global yang lebih tinggi lagi. Sebuah program yang keren banget bernama Bedakan ini yang membuat para brand lokal kita scale up, mempunyai narasi yang jauh lebih baik dan struktur kemasan yang lebih proper untuk siap shipping sampai ke mancanegara. Buat teman-teman yang belum punya kesempatan, nantikan dan jangan lupa buruan daftar kalau Bedakan sudah sampai di kota kalian. Bedah desain kemasan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bangga buatan Indonesia. Bedakan Borobudur. Bapak Ibu silakan menempati tempat duduk yang masih kosong, khususnya yang di depan dulu ya, diisi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dari pengurus Orkes Indonesia boleh diisi di bagian sini dan juga tengah, karena acara akan kita mulai sebentar lagi sekitar pukul 18.45, 5 menit lagi. Oke, silakan. Sekali lagi saya ingin menginfokan untuk foto, nanti foto bersama di tengah. Para ibu-ibu bisa, bapak-bapak, ibu-ibu silakan langsung berbaris bersama dengan Pak Menteri. Tidak menggunakan HP ya, bapak ibu, tidak menggunakan HP dan juga tidak ada selfie, gitu. Nanti setelah foto bersama silakan bapak ibu menuju stand-nya masing-masing, karena setelah itu bapak Menteri akan mengelilingi stand yang sudah terpampang di luar sana. Jadi jangan lupa untuk stand-nya di silent terlebih dahulu, ya tidak terganggu. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Silakan di silent terlebih dahulu untuk handphonenya. 16 peserta Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2020 yang berasal dari 16 kota yang belum karena masuk telah
berhasil menjadi yang terbaik. UMKM Bineka OKOC, silakan gabung terlebih dahulu ya. Karena nanti fotonya akan aku share di situ. Sekitar pukul 9 malam. Jadi, Kami berusaha untuk kolaborasi semenjak ada AKI 2001. gimana? Oke, cara gabung ke WAG-nya. Bisa nanti minta ke namanya Tommy. masing-masing. Terus kalau misalkan ada yang belum terdaftar, di sebelah sana di Sempos Bogor itu ada administrasi penampilan dari yang akan membantu Bapak Ibu semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sudah terdaftar, misalnya masih ada yang bingung-bingung, mumpung nih ada Pak Adri dan juga tim dari Bineka, silahkan tanya-tanya langsung. Untuk gabung grupnya, silakan menghubungi ketua komunitasnya masing-masing. Kita berbisnis nggak bisa jadi apa Program kerjasama lebih singkat, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk tertib ya, untuk tertib dan tidak selfish. Terima kasih. Ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta Apresiasi Kreasi Indonesia 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu pengurus OKOC dan juga dari Bineka.com yang telah hadir bersama kami dan telah bergabung secara luring ataupun secara daring melalui Zoom meeting dan juga YouTube channel. Kami ucapkan selamat datang di acara onboarding 100 UMKM OKOC di Bineka.com, launching okocmall.com. Terima kasih. Acara ini merupakan kegiatan kolaborasi oleh OKOC dan juga Bineka yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama saya, Sisi Aspasia, mari kita mulai acara ini dengan mengizinkan saya untuk menyapa tamu kehormatan kita pada malam hari ini. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI yang nanti akan hadir bersama kita. Lalu Bapak Iim Rushamsi, Ketua Umum OKOC, selamat datang Pak Iim.
Selanjutnya, Ibu Fensi Yashin, founder Aronawa, sekaligus Chief of Commercial and Omnichannel Bhinneka. Selamat datang, Ibu. Yang juga telah terhubung melalui daring, ada Bapak Indra Uno, selaku founder OKOC. Selamat datang, Pak Indra. Dan selanjutnya akan bergabung menyusul dengan kita secara luring, ada Ibu PLT Deputi Bidang Pemasaran, Ibu Niwayan Giri Anyani. Selanjutnya, ada Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Bapak Robinson. Dan juga yang terakhir ada Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Ibu Yuwana Rahma Astuti. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bersama kami hari ini, penandatanganan antara kerjasama Bhinneka.com bersama OKOC telah dilakukan inisiasinya sebelumnya dalam kurun waktu 4 bulan. Dengan kemudian ada melakukan sosialisasi selama 8 kali, guna mendorong dan mempercepat digitalisasi UMKM. Nah, untuk mendengar bagaimana sebetulnya perjalanan kerjasama antara OKOC dan juga Bhinneka.com, mari kita sambut Ketua Umum OKOC, Bapak Iim Rushamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam Indonesia maju. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan pada kita semua hidayahnya, rahmatnya, dan kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami menyapa dan saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, yang juga adalah pendiri Gerakan Sosial OKOC. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Robinson. Kemudian yang saya banggakan Prof. Dr. Indra Uno yang juga hadir secara daring, juga pendiri OKOC dan Ketua Dewan Pembina OKOC Indonesia. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita founder Aronawa, Chief of Commercial and Omnichannel Bhinneka, Ibu Fensi Yashin. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan tentu para pengurus OKOC Indonesia, ada Sekjen. Jadi yang Sekjen sama Bendung yang seragamnya kayak gini nih, gampang diapa. Boleh berdiri. Pak Sekjen Bang Samullah Rifki, ya. Tapi motifnya beda-beda. Bendara Umum Bang Farid Rifai, ya, dan juga pengurus OKOC Indonesia yang hadir pada hari ini. Juga yang saya banggakan dan sangat saya sayangi teman-teman dari komunitas penggerak OKOC. Jadi OKOC ini banyak komunitas penggeraknya. Saya lihat ada OKOC Forever, ada Ibu Esti Ginting hadir, ya. Kemudian ada SRA Academy di bulan mana SRA Academy. Tepuk tangan. OKOC Skies Indonesia, ada Coach Ida hadir. Oh ya, Coach Ida, terima kasih. OKOC DC yang dekat saya nih, Mas Yandri dan kawan-kawan, terima kasih. Juga banyak yang hadir secara luring, secara Zoom, ada OKOC Ina Makmur. Kemudian ada sahabat Sandi Bandung Raya dan OKOC Kalam terakhir, Bu Susi. Terima kasih Bu Susi dan juga teman-teman mitra kami yang bergabung. Juga ada Bu Inge dari PPI, Perempuan Peduli Indonesia. Bu Inge, terima kasih banyak Bu Inge, sahabat kita semua. Dan teman-teman, pastinya semua menanti-nanti ya untuk kita berkumpul secara langsung, karena memang kita juga masih pandemi, mudah-mudahan masih bisa banyak kesempatan kita untuk bisa berkumpul seperti ini walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat karena kita masih dalam masa pandemi. Dan tentu ini semua
teman-teman bisa melepas kangen ya. Kalau saya boleh pantun, minta cakepnya. Hari Merdeka kita mengingat Presiden Soekarno. Hari ini kita melepas kangen dengan Mas Sandi Uno. Tapi belum ada. Makasih. Dan juga satu lagi, penggerak OKC beragam dan beraneka. Benar kan ya? Beda-beda tuh, makanya duduknya beda-beda. Nah, malam ini kami semua mengucapkan terima kasih kepada Bhinneka. Cakep. Terima kasih teman-teman, sekali lagi ini adalah proses onboarding 100 UMKM OKOC di bhinneka.com. Launchingnya OKOC Mall. Nah, waktu itu digagas nih OKOC Mall sebenarnya oleh OKOC DC. Ya, tapi biar kita lebih powerful, lebih bisa manfaat buat semuanya, bisa lebih mudah lagi teknologinya. Nah, Pak Sandi selalu mengingatkan kita agar semuanya serba kolaborasi. Kolaborasi dengan semua pihak, ya, saling membantu. Sehingga benar nih, nggak ada uang yang keluar dari kita. Karena membuat ini yang harusnya ratusan juta, saya juga punya, waktu itu saya punya umkmmarket.com. Dibuka juga oleh Pak Sandi. Waktu itu awal tahun 2016, 2017, 2015 malah. Ya, kita keliling Indonesia juga, akhirnya nggak kuat juga. Tutup. Itu udah habis 12 miliar. Saya dan teman-teman. Dan hari ini kita buka OKOC Mall, semua serba kolaborasi, tidak keluar uang, malah disupport habis oleh bhinneka.com. Terima kasih banyak, dan Aronawa. Dan teman-teman yang bergabung, ya, saya juga sudah ada 100 UMKM yang sudah bergabung. Ayo ajak yang lainnya, karena apa? Di bhinneka.com juga ada Aronawa, okocmall.com yang bergabung langsung di okocmall.com otomatis tergabung dalam 3 platform. Yaitu pertama ya OKOC Mall sendiri, yang kedua bhinneka.com, yang ketiga Aronawa. Ini ada tim dari Bhinneka, Aronawa, Pak Roni, Pak Denis Kumara, terima kasih semua teman-teman sudah bantu. Jadi 3 platform ini teman-teman dapatkan, dan 3-tiganya ini terakses oleh semua masyarakat di Indonesia, dan khususnya lagi yang paling luar biasa adalah pengadaan di pemerintah, karena OKOC Mall ini masuk dalam platform Bela Pengadaan. Bela singkatan dari belanja langsung pengadaan. Ada berapa 400 triliun yang anggarannya harus diserap oleh UMKM atau 40% dari APBN. Dan ini sudah ketetapan keputusan Presiden, belanja APBN negara kita harus belanja langsung ke UMKM. 40%-nya harus UMKM. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak bergabung dengan OKOC Mall ya langsung. Dan hari ini yang bergabung dan hadir di sini yang produknya, coba saya mau minta tunjuk tangan yang produknya sudah masuk ke OKOC Mall. Oh, udah banyak ya. Dan hari ini saya dengar dapat update bahwa kita makan minum hari ini semuanya langsung diorder dari tim teman-teman Bhinneka, mengorder langsung ke UMKM-nya OKOC. Jadi langsung dapat orderan ya. Dan insya Allah nanti saya dorong juga teman-teman dari kementerian manapun, lembaga pemerintah untuk belanja di OKOC Mall, karena bagian dari Bela Pengadaan, dan kita bangga buatan Indonesia semua karena berproduksi langsung di OKOC, teman-teman OKOC. Terima kasih banyak teman-teman penggerak, para pimpinan penggerak sudah terus mendampingi dengan 7 top kita, kurikulum kami, sehingga semuanya ada hasilnya, karena pemerintah mendorong 30 juta UMKM harus masuk ke platform digital sehingga 2023 ya, dan kita baru sekitar 13 juta atau 21% dari 64 juta pelaku UMKM kita dan ekonomi kreatif. Jadi masih banyak lagi, ajak yang lainnya. Ya, ada kemudahan, jadi cepat hari ini daftar, hari ini udah langsung bisa jualan di OKOC Mall, termasuk langsung di Bhinneka dan aronawa.com. Terima kasih, demikian dari saya, yang saya pakai semua juga produksi Indonesia. Pak Menteri yang memperkenalkan ini, Telusur namanya, sepatu juga dibeli dari anggota OKOC. Terima kasih banyak supportnya teman-teman, sudah bangga atas buatan Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum atas sambutannya. Kolabor aksi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ketum kita. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan
Founder Aronawa sekaligus Chief of Commercial and Omnichannel Bineka.com, Ibu Fensia Sin. Kepada Ibu Fensia kami persilahkan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Menteri Pak Sandi yang belum hadir di sini, yang terhormat PLT Deputi Bidang Pemasaran dan Pemasaran Ibu Niwayan, yang terhormat Pak Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Pak Robinson Sinaga, yang terhormat Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Ibu Yuana Roman Astuti, yang terkasih Pak Indra yang sedang menyaksikan founder OKOC, yang terkasih Pak Iim yang sudah mendukung begitu banyak, terima kasih Pak. Saya mewakili Bineka sebagai e-commerce Indonesia, pionir e-commerce Indonesia, dan juga Aronawa, startup yang baru saja berkiprah. Terima kasih banyak untuk kesempatan bisa berkolaborasi dengan OKOC Mall, dan terutama terima kasih juga untuk Pak Sandi yang nanti akan memberikan kita pengarahan dan juga motivasi, terutama untuk Pak Indra yang memberikan inspirasi sehingga OKOC Mall dapat diluncurkan. Kami sendiri sangat terinspirasi dengan kegiatan dan gerakan kewirausahaan dari Pak Indra, dari Pak Iim, dan juga teman-teman komunitas para penggerak yang bukan saja melakukan digitalisasi UMKM, tetapi berani untuk membawa UMKM-nya naik kelas masuk ke pemerintahan dan korporasi. Umumnya UMKM ketika berbicara tentang korporasi itu sudah ngibrit, sudah takut yang macam-macam, takut pajak, takut surat menyurat. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa, saya mendengar bahwa hampir 60% dari UMKM yang sudah onboarding di OKOC Mall siap untuk berjualan di pemerintahan. Luar biasa. Ya, betul tadi yang Pak Im sebutkan bahwa UMKM yang naik kelas, kita ingin mengambil kesempatan 40% dari anggaran yang perlu dibelanjakan ke UMKM. Ini adalah satu potensi market yang besar, dan saya juga percaya bahwa memang tidak semua UMKM ingin melayani korporasi dan pemerintah, tetapi bahwa ketika kita ingin lebih maju, lebih besar, sebetulnya melayani korporasi dan pemerintah itu memiliki yang disebut dengan sustainability business. Nah, mudah-mudahan dengan OKOC Mall dan kita bawa ke Bella, Bineka yang sudah lama berkiprah di pemerintahan, di e-purchasing, dapat juga berkontribusi men-sharingkan pengetahuan kami, men-sharingkan apa saja yang perlu kita lakukan di dalam melayani korporasi, sehingga kita bisa bersama-sama maju dan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau tadi Pak Iim berpantun, izinkan juga saya membalas karena saya orang Kalimantan. Jadi kami biasanya berpantun dari budaya Melayu. Kalau tadi juga kemerdekaan, pantun kita ternyata sama, atau jangan-jangan contekannya sama nih Pak Iim. 17 Agustus, sambut Hari Merdeka. Cakep. Ikut balap karung, jadi juara. Cakep. Yuk teman-teman UMKM jualan di Bineka dan di Bella. Cakep. Asli bikin tenang, omset juara. Cakep. Yeay. Terima kasih Ibu Fans atas sambutannya dan juga pantunnya yang untuk menyemangati kita pada malam hari ini. Supaya omset juara ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan sambutan Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Bapak Robinson.
Kepada Pak Robinson, kami persilahkan. Mohon izin buka masker Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang kita sama-sama hormati dan sama-sama kita banggakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita Bapak dan Ibu. Yang kami hormati PLT Deputi Bidang Pemasaran, Ibu Niwayanggiri Anyani. Yang kami hormati Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Ibu Yuana Rohmah Astuti. Yang kami hormati Ketua Umum OKOC, Bapak Iim Rus Yamsi. Yang kami hormati Founder Aronawa, Chief of Commercial and Omnichannel Bhinneka, Ibu Pensia Chin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir di acara kita pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022, dengan rahmatnya kita dapat hadir di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti Super Mentor Menparekraf dan launching onboarding UMKM bela pengadaan di landing page Bhinneka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan hadirin yang kami hormati, kegiatan Super Mentor Menparekraf dan launching onboarding UMKM bela pengadaan di landing page Bhinneka ini merupakan bentuk kolaborasi antara OKOC dan platform digital Bhinneka dan Aronawa untuk membawa pelaku usaha UMKM di Indonesia untuk melangkah maju dan naik kelas. Kegiatan ini, Bapak dan Ibu, juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah yang secara spesifik telah menargetkan angka sebanyak 30 juta UMKM untuk dapat atau onboarding ke loka pasar atau marketplace pada tahun 2024. Saat ini tercatat sebanyak 18,5 juta UMKM atau artisan telah onboarding pada marketplace. Jumlah tersebut tumbuh 131% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Angka ini mencapai 60% dari target 30 juta UMKM yang onboarding pada tahun 2024. Sehingga kami sangat optimis akan segera melampaui target tersebut karena ditambah dengan target sebanyak 1 juta produk dan jasa akan terdaftar di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP pada akhir tahun ini. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Bidang Ekonomi Digital dan Produk Ekonomi Kreatif terus mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan platform digital sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan peluang usaha sehingga dapat mendukung kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja melalui beberapa program berikut ini. Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia atau PSBBI. Program ini Bapak dan Ibu merupakan rangkaian dari gerakan nasional mendorong peningkatan transaksi penjualan produk kreatif nasional pada para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor fashion, kria, dan kuliner di platform digital. Pada tahun 2021, program ini diikuti 14 program digital, 2.672 merchant, dan menghasilkan nilai transaksi 35,6 miliar rupiah.
e-katalog sektor Kemenparekraf. Berdasarkan data dari LKPP, tercatat 89 kementerian atau lembaga yang onboarding ke dalam katalog elektronik sektoral LKPP. Pada tahun ini, Kemenparekraf telah menginisiasi hadirnya e-katalog sektoral parekraf yang dikhususkan untuk UMKM pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif. Sampai saat ini sudah ada 13 etalase produk yang tersedia di laman e-katalog sektoral parekraf dan akan bertambah karena masih ada beberapa etalase produk subsektor ekonomi kreatif yang masih dalam proses pengenalan. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kami hormati, selamat untuk OKOC, Bineka.com, dan Aronawa. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta ruang untuk kolaborasi dan sinergi bersama agar terus berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Robinson atas sambutannya, Pak. Terima kasih sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang tergabung di luring dan juga daring, selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan atau mungkin motivasi ya dari super mentor sekaligus juga founder dari OKOC, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan kita secara luring. Selamat datang Pak Sandi. Siap Bapak. Baiklah, sebelum kita ajak Pak Sandi untuk ke panggung, saya minta cakepnya ya sedikit ya. Cepat-cepat pulang kantor. Karena pengen les piano. Mari kita sambut super mentor Bapak Sandiaga Uno. Pak Menteri, kami persilakan. Sudah Pak? Sudah, tinggal Bapak. Tamu spesial. Silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam OKOC penuh semangat. Bahan dasarnya gudeg adalah nangka. Posisi ngantuk gitu. Cakep Pak. Bahan dasarnya gudeg adalah nangka. Cakep. Sebagai kuliner andalan khas Jogja. Cakep. Bersama UMKM OKOC dan juga Bineka. Cakep. Mendorong masyarakat untuk semakin berbelanja. Cakep. Jalan ke taman, lihat bunga akasia. Cakep. Tak lupa juga lihat ke kolam angsa. Cakep. Salam hormat untuk UMKM Indonesia. Cakep. Para pahlawan perekonomian bangsa. Cakep. Terima kasih yang saya hormati Bang Iim Rusyamsi dan juga Ibu Fensia Chin, Chief Commercial and Omnichannel dari Bineka, juga founder Aronawa. Wow. Dan saya ingin menyapa komunitas penggerak OKOC. Mana OKOC Forever? Are you forever? OKOC Mangundap. Satu orang ya. Selamat datang Bu Indra Mangundap, Bu Inga. Juga HR Academy. Mbak Ulan, Coach Ulan. Oke. Skies. Wow. OKOC DC. Distribution Center ya. OKOC Ina Makmur.
di Zoom, dan juga hadir di sini sahabat Sandi Bandung Raya, Zoom, dan OKOC Kalam. Yes, oh, Mbak Susi nih. Mbak Susi yang tiap hari ngirim WA 15 kali. Saya perkenalkan Ibu PLT Deputi Bidang Pemasaran sekaligus Sesmen Ibu Niwayan Girianyani. Ini tim kami, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Bapak Robinson Hasoloan Sinaga, Horas. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Ibu Yuwana Rohma Astuti. Dan beberapa rekan-rekan dari Kemenparekraf yang telah hadir di sini. Tadi ada Ibu Desi, tadi sudah mendahului. Puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini untuk menyaksikan launching onboarding 100 UMKM OKOC bersama Bhinneka. Guys, 40 juta masyarakat Indonesia ada di ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini menjadi tantangan tapi juga peluang. Karena waktu pandemi banyak dari 40 juta ini kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang peluangnya tahun ini dengan gerak bersama kita, geber, dengan gercep kita, gercep, gerak cepat, dengan gerak kolaboratif kita, gaspol, garap semua potensi online. Kita sekarang dalam fase menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru berkualitas. Tahun 2024, 4,4 juta lapangan kerja baru. Nah, ini banyak didorong oleh dua pilar utama, yaitu salah satunya digitalisasi. Nah, saya udah kenal Bhinneka cukup lama. Dari awal saya masih aktif di HIPMI. Saya melihat bahwa dengan digitalisasi ekonomi kreatif akan hadir sebagai kekuatan baru ekonomi nasional. Sumber daya utamanya apa? Kreativitas. Kalau Ibu Inge, ulet. Nggak pantang menyerah. Kalau Mbak Susi, kalau Ibu Inge ulet, Mbak Susi apa? Bulet. Pokoknya nggak mau pantang mundur lah. Belum dijawab terus kirim sampai penuh WhatsApp-nya. Selain itu orisinil, otentik, dan nggak ada yang ngalahin otentik dari para emak-emak. Emak-emak ini yang paling apa adanya, betul atau betul? Bukan ada apanya. Jadi kalau emak-emak ini pokoknya punya satu keinginan, dia akan utarakan dan dia akan terus berjalan sampai dia dapat. Nggak akan dia putus asa. Jadi sangat otentik, sangat orisinal, dan yang menarik dibanding dengan ekonomi ekstraktif seperti tambang dan lain sebagainya, ekonomi kreatif ini adalah terbarukan dengan fokus pada imajinasi dan keunikan dari para individu masing-masing. Nah, ini ada data-data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sering dikutip juga oleh Bang Iim, 64 juta UMKM saat ini, investasinya adalah 61%, kontribusinya terhadap PDB 61%, 2025 targetnya 65%, 97% dari total tenaga kerja kita. Konsep Go Digital ini adalah unstoppable global trend. Bahwa akan ada tren yang menjadi keniscayaan. Tidak akan balik lagi seperti sebelum pandemi. Semua akan go digital. Dan peran konten kreatif itu 60% pada peningkatan penghasilan dan penjualan. Sekarang saya nggak bertanya-tanya lagi kenapa emak-emak selalu bawa produk, foto sama saya dan berulang-ulang kali. Sampai kan ini udah, sekali lagi tadi blur, sekali lagi. Belum Pak, yang angle kiri, belum angle kanan, aduh tadi merem. Kenapa saya ngerti baru? Karena 60% dari foto yang bagus, ini ternyata meningkatkan penghasilan dan penjualan dari produk-produk bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama emak-emak.
Nah, manfaat yang didapatkan dari terdigitalisasinya UMKM ini beragam. UMKM kita jadi lebih profesional, juga lebih mengurangi potensi kehilangan target pasar. Pemasarannya makin meluas, ada efisiensi biaya dan mendorong kualitas produk kita. Karena kalau udah go digital, kita akan bisa terus mengimprovisasi produk-produk kita. Ini ada beberapa data, tapi kalau kita ingin sampaikan nih penting, yaitu ASEAN, Indonesia sekarang digitalisasinya tertinggi. Total kenaikannya di 2021 hampir 50%. Angkanya 77 miliar US dollar. 2025 146 miliar US dollar. Berapa yang masuk di ekonomi digital ini ditopang oleh e-commerce. E-commerce jumlahnya berapa? 526 triliun rupiah, targetnya di 2022 naik dari 400 triliun di tahun 2021. Jadi ini nggak main-main. Ini adalah luar biasa karena Indonesia memiliki 21 juta lebih konsumen digital baru setelah pandemi. Jadi semasa pandemi ini nambah konsumen digitalnya. 72% berasal dari daerah non-metropolitan. Jadi dari desa-desa termasuk desa wisata. Ini menunjukkan tanda positifnya penetrasi ekonomi digital. Namun, semenjak saya mengurus UMKM 15-20 tahun lalu, tidak banyak yang berubah dari topografi. 77% belum terdigitalisasi, 83% belum berbadan hukum, 89% belum memiliki HKI. Mak, woi, siapa yang punya HKI? Angkat tangan. Nah, ini udah lumayan banyak nih. Hak kekayaan intelektual. Keren. Pak Robin, lihat tuh Pak Robin. Sini belum nih. Berarti ini target pasarnya Pak Robin di sini nih. Jadi ibu-ibu tadi angkat tangan bagian daripada 11% yang sudah punya HKI. 92% masih pakai modal sendiri, belum tersentuh perbankan. 93% pendapatannya di bawah 300 juta. Sekarang yang pendapatan di atas 300 juta per tahun, coba angkat tangan. 300 juta per tahun. Banyak lah, 1 juta per hari aja, coba. Yang di atas 1 juta per hari, angkat tangan. Penghasilannya, penjualan di atas 1 juta per hari. Mestinya banyak dong. Oke, ini berarti angkat tangan adalah bagian dari 7% dari yang penghasilannya di atas 300 juta. Tapi rata-rata masih di bawah 300 juta per tahun. Nah, kami mendorongnya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Targetnya 30 juta UMKM ini masuk ke sistem digitalisasi. Dan hari ini dengan Bhinneka. Tepuk tangan untuk kita semua. Targetnya 30 juta dari UMKM kita di 2024 untuk mencetak 2 juta lapangan kerja baru. Siapa yang mencetak? UMKM. Produk dan jasa, nilai tambah, keunikan, kualitas yang tinggi menjadi prasyarat. Saya ingin menitipkan 5 hal untuk teman-teman. Teruslah berinovasi, berani mengambil risiko, selalu adaptif karena perubahan itu sekarang terjadi sangat cepat, memiliki soft skill melalui reskilling, upskilling, dan new skilling, dan saya selalu bilang prinsip kerja 4As. Kalau OKOC pasti udah hafal. Pertama kerja apa? Kedua kerja, ketiga, keempat, ikhlas. Itu yang paling penting. Bahwa kita semuanya berusaha memberikan yang terbaik, sisanya diserahkan kepada yang di atas. Kan as. Jangan pernah selesai, berhenti sebelum selesai tugas. Jadi itulah etos kerja 4As. Saya ingin 1,1 juta lapangan kerja baru yang kita ciptakan tahun ini. OKOC ikut berperan. Siap? Kurang semangat. Siap? Dan 2024 4,4 juta. Siap? Woi nggak siap? Woi nggak? Wah, tergantung lagi. Semangat!
Nah, tadi saya sudah sampaikan gercep, geber, dan gaspol. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan saya ingin cerita sedikit mengenai inflasi. Inflasi, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai merasakan. Betul atau betul? Harga-harga sekarang gimana? Turun atau naik? Naik. Nah, harga cabai misalnya, inflasi itu kan dicatat 10%. Tapi, ini kita mesti hati-hati. Karena kalau harga cabai naiknya 10%, nyampenya ke para UMKM itu berapa? Misalnya harga cabai 100, naik 10% jadi 110. Tapi nyampenya ke UMKM itu berapa? Oke, 110 nyampenya dari produsen. Sampai ke pengumpul jadi 125. Benar nggak? Nggak ada tuh yang ngehargain 110, 125. Terus naik ke distributor. Kira-kira berapa dijualnya? 150. Nggak mungkin 135, 150. Dan setelah nyampe di pasar dinaikinnya ke berapa? 200. Jadi buat UMKM bukan 10%, tapi 2 kali lipat, 100%. Nah, inilah ketidakadilan dari sistem distribusi kita. Nah, bisa dipatahkan dengan Bhinneka digitalisasi. Jadi kalau kita bisa, ini adalah cara kita untuk mengatasi tekanan inflasi. Sekarang saya juga ingin sampaikan bahwa salah satu yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita 5,44% di kuartal kedua adalah konsumsi. Siapa yang berkonsumsi? Emak-emak. Yang belanja siapa? Emak-emak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Jadi, ibu-ibu ini untuk terus berkonsumsi harus memiliki penghasilan, betul. Karena kalau dia nggak punya penghasilan, dia minta sama suami. Suami lagi ribet, mumet. Kalau ada suami, siapa yang jomblo? Coba angkat tangan. Ini udah berat. Nggak tahu, jodoh di tangan yang di atas. Ada. Menang Bu Inga. Saya banyak kunjungan kemarin keliling Indonesia, di Sulawesi Utara banyak calonnya Bu Inga. Umurnya 85 tahun ke atas. Tapi untuk berkonsumsi, maka mereka harus memiliki penghasilan. Gimana caranya mendapatkan penghasilan? Memulai usaha. Memulai usahanya bagaimana? Melalui program 7 Pas. Ini sudah kita lakukan, mulai dari pelatihan, pendaftaran pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, Bu Yuwana ada, pelaporan keuangan, ada kasir, dan terakhir pembiayaan. Di sini juga ada Bu Hanifah namanya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, teman-teman semangat. Kolaborasi, garap seluruh potensi, OKOC dan Bhinneka, you are the champion. Pantun penutup. Wisata di pinggir pantai, nikmati senja. Cakep. Sambil selfie dan foto pemandangan. Cakep. Ayo kerja keras, jangan malas-malasan, apalagi bermanja. Cakep. Bersama OKOC dan Bhinneka, ekonomi kita bangkitkan. Cakep. Terima kasih Sisi. Udah duduk aja Sisi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santi berkenan Pak untuk tinggal sebentar di depan, maksudnya bersama kami, karena kita akan melakukan penandatanganan kerjasama OKOC bersama Bhinneka.com. Tapi sebelumnya ada pemutaran simbolis video OKOC onboarding di Bhinneka.com berikut ini.
Baiklah, itu dia videonya. Dengan ini kami juga mengundang Bapak Ketua Umum OKOC, Pak Iim, sekaligus founder Aronawa, Ibu Fensia, dan juga Ibu Niwayangiri untuk ikut mendampingi Pak Sandi untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antara OKOC dan Bhinneka.com. Baiklah, ini dia penandatanganan kerjasama OKOC bersama Bhinneka.com. Ya, mungkin yang hendak sesi foto kami persilakan sebentar untuk pengesahan disaksikan langsung oleh Bapak Sandiaga Uno dan juga Ibu Niwayangiri atas kerjasama ini. Selamat sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah, dan selanjutnya kami akan mengundang para pengurus OKOC untuk berfoto bersama dengan Pak Sandi. Kami akan mengundang para peserta OKOC, mungkin bisa maju ke depan untuk ikut foto bersama. Baris dulu mungkin, boleh diatur dulu, dibantu oleh rekan saya, Kak Vika, untuk mengatur Bapak-bapak dan ibu-ibu agar dapat fotonya. Seperti kata Pak Sandi tadi kan, semakin bagus fotonya meningkatkan penghasilan omset juara. Ya, kami juga mengundang Bapak tentunya untuk ke depan Pak, berfoto bersama dengan teman-teman UMKM OKOC. Sudah? Lagi? Cukup? Kak Vika? Oh, buka masker. Satu kali lagi untuk buka masker. Sebentar ya. Baik, teman-teman UMKM mungkin bisa langsung menuju booth yang ada di luar. Pak Sandi, berkenan Pak untuk di depan mungkin foto-foto lagi dengan teman-teman Bhinneka dan juga OKOC. Kami persilakan untuk, kami undang untuk ke panggung untuk foto-foto bersama Pak Sandiaga Uno. Mungkin teman-teman UMKM bisa langsung menuju booth. Untuk Bu Niwayan, Pak Robinson dan juga Bu Yuwana boleh ikut mendampingi Pak Sandi di panggung untuk foto bersama teman-teman Bhinneka, OKOC dan juga Aronawa. Kami persilakan. Boleh dibantu oleh Kak Vika. Baiklah, mungkin kita akan... Oke, baik, terima kasih. Oke, baiklah selanjutnya kita akan mengajak Pak Sandi untuk berkeliling melihat booth UMKM di luar.
untuk melihat teman-teman OKOC yang sudah display produk juga di luar dan juga melakukan kesempatan malam di luar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya foto bersama maka berakhir pula acara kita hari ini. Demikian rangkaian kegiatan onboarding 100 UMKM OKOC di Bhinneka.com. Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini UMKM kita bisa semakin melek digital dan sampai pada target untuk para go UMKM digital. di bidang Mobil kopi bahan dan bikin kemasan semua dan agenda juga batal. mengedukasi Bangkit para dong, kaum desainer perubahan khususnya asal kali bakat. ini Sudah saatnya kepada semua UMKM go mahasiswa digital. DKV dan Karena juga inilah strategi dosen DKV UMKM untuk terjun semakin langsung ke kuat. masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik itu acara luring maupun daring. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang berkenan, saya Sisi Aspasya, sampai jumpa di acara series OKOC kerjasama dengan Bhinneka selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merebranding desain kemasan bisa meningkatkan penjualan dan kepercayaan kepada para konsumen kami saat ini. Ini adalah sebuah program yang sangat baik dari Kemenparekraf, di mana ada 25 peserta yang kemudian lolos untuk kemudian dibuatkan sebuah branding. Acara Bedakan Borobudur ini sangat menarik ya, karena kita